Ya begitu. Jadi kalau kayak sekarang yang sudah mungkin maaf senior gitu kan, yang sudah umur mungkin 50-60 tahun, saatnya mengurangi makan. Ya, mengurangi makan, perbanyak puasa. Makan gak usah sering-sering, tapi cukup bisa jadi mungkin sekali sehari udah cukup. Ya, sisanya nanti cemilan-cemilan yang sehat. Yang masih muda-muda mungkin pesan saya, makanlah yang sehat. Ya, jangan rusak atau jangan wariskan gen yang rusak dalam diri Anda. Ya, terutama yang belum nikah mungkin, yang nanti akhirnya ketika bertemu dengan calon istri atau suaminya, gen yang tidak sehat tadi saling bertemu dan menghasilkan keturunan atau anak-anak keturunan atau peradaban yang akhirnya lemah juga gennya. Bukan hanya lemah gennya juga, imannya juga lemah. Kenapa iman bisa lemah? Karena memang banyak makan, banyak bicara yang tidak bermanfaat, bergaul dengan yang tidak bermanfaat, itu akan melemahkan iman seseorang. Jadi mari jaga umat Islam itu sekalian. Ya. Dan kita punya peluang untuk itu, bahkan sering saya sampaikan bahwa kalau kita kembali kepada apa yang Allah ciptakan di negeri kita ini, Masya Allah, luar biasa. Terlalu banyak Bapak sekalian, ya, terlalu banyak yang Allah ciptakan yang semua bermanfaat. Ya tadi pagi sempat saya baca kemarin kalau salah tentang duanya aja, ya. Apa itu namanya, kunyit dan jahe. Ya ini saya nyebutnya raja herbal gitu kan, raja rimpang itu kan, kunyit sama jahe. Subhanallah sekali. Banyak sekali ya, saya pribadi pengalaman saya gitu kan, banyak case-case ya yang konsul ke saya itu, dan mereka menyatakan setelah memang konsumsi dua nih aja, ada tambahan lagi sedikit ini kan ya, kunyit, jahe sama serai itu ternyata tubuhnya seperti teriset kembali, mulai dari yang susah hamil, mulai dari yang kolesterol, macam-macam lah, terlalu banyak. Ya, inilah khazanah Allah ya. Inilah ciptaan Allah yang Allah ciptakan di negeri ini. Ya, kita tahu bahwa di zaman dulu ya, rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini bukan mungkin harganya jauh lebih mahal dari emas. Nah, tapi kita sekarang nggak kenal dengan mereka. Ya, kita nggak kenal dengan mereka. Ya, ketika kita jauh dari apa yang Allah ciptakan, maka sebenarnya kita juga jauh dari pertolongan Allah. Ya, dunia pengobatan barat zaman saat ini Bapak sekalian, tidak boleh saya katakan tidak banyak memberikan solusi. Jujur aja lah. Saya pernah bilang ke beberapa teman-teman dokter, coba kencing manis nggak selesai, masa minum obat seumur hidup? Darah tinggi nggak selesai, autoimun nggak selesai. Saya bukan menafikan teknologi, bukan, tapi saya katakan banyak yang justru malah terjebak dalam lingkaran pengobatan, nggak selesai gitu loh. Mungkin di situ ada baiknya, tapi kita perlu tahu juga di situ juga banyak masalahnya gitu kan. Mulai dari penggunaan antibiotik, obat-obatan segala macam. Apa susahnya orang batuk pilek bikin katakanlah rempah-rempah, rimbang-rimbang, selesai juga kok. Ekspektoran ada di situ. Ini juga bisa ekspektoran, ya. Kalau kita bicara mukolitik juga di jeruk nipis juga bisa berperan sebagai mukolitik setahu saya. Seperti itu kan, Masya Allah sekarang. Jadi bicara ini misalkan bawang putih ya, subhanallah, salah satu pengencer darah yang paling baik gitu kan. Maka kata-kata Hippocrates ya, atau Hippocrates yang digembar-gemborkan di dunia pengobatan barat itu sendiri mereka nggak pakai. Kata dia apa? Let the food be your medicine and medicine as your food, dia bilang. Ya, jadikan makanan sebagai obat, obat sebagai makanan. Itu sebabnya ada seorang dokter di Jordan, namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Ya, subhanallah ya, beliau ini dokter jantung atau penyakit jantung, ingat saya. Akhirnya beliau sekarang mengembangkan nutrisi keseimbangan nutrisi dalam Al-Quran itu dijelaskan, gitu kan. Dan beliau meriset, dan itu risetnya bukan 100, 200, ribuan, puluhan ribu pasien-pasien beliau riset dengan ternyata menggunakan konsep makanan. Baru makanan nggak bisa, barulah pakai obat, gitu loh. Maka saya pribadi memang mengajak, yuk, mari kita perbaiki pola makan kita, mari perbaiki isi dapur kita, isi kulkas kita, ya. Karena masa depan kesehatan kita memang letaknya di situ, dari apa yang kita konsumsi setiap hari, ya, apa yang kita serap, apa yang kita cerna, ya. Kalau bagus ya bagus dia. Nah, makanya memang dalam makanan, dalam piring yang kita makan, dalam makanan yang ada dalam piring kita itu, di situ sebenarnya ada iblis yang sedang bertengger di situ. Al-Quran yang bilang, "Wakulu wasrubu wa la tusrifu wa la tatibuh tuwati syaitan," kata Allah. Jadi ayat itu lanjutannya ada syaitan di situ. Ya tidak heran ya.
Ya kan tadi ya banyak masalah tuh gara-gara apa? Gara-gara iya tadi ya dikomporin terus sama makhluk-makhluk itu. Ya, jadi yang di Al-Azhar kan banyak tuh yang jualan. Nah, nanti mungkin bisa di-setting gitu. Para dosen, para sivitas akademi, jadi set up untuk makan yang sehat gitu. Siapa tahu ya. Karena kemarin saya sempat di mana tuh ya saya nggak bisa mengubah semua, tapi saya pelan-pelan saya ngubah yang bisa saya ubah. Ya, di penerbit yang menerbitkan buku saya itu sekarang ketika mereka rapat ya lagi meeting itu snacknya udah berubah. Kantin mereka juga sudah berubah isinya, gitu loh. Ya, bukan lagi cuma sekedar makanan-makanan apa ya, yang tinggi karbohidrat, miskin serat ya, kue-kuean gitu kan. Ya, kita kembali aja ke makanan-makanan yang sehat ala-ala zaman dulu juga nggak masalah gitu. Ya, dan tidak perlu merasa tradisional dengan itu. Ya, karena efek jangka panjangnya itu akan sangat luar biasa.